Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kami dari kelompok 7, Mbak Nur Hidayatillah, Muhammad Zulfikarullah dan Mas Abdul Rahim akan menyampaikan review jurnal sebagai tugas mata kuliah aspek kepatuhan dan audit syariah dari satu jurnal ilmiah yang bertajuk The Current Issue of Reporting Zakat in Indonesia, A Critical Analysis, yang disampaikan oleh Muhammad Kutaiba, Muhammad Wais, dan Abdus Salam Muharram. Dan insya Allah nanti di awal akan disampaikan oleh Mbak Nur Hidayatillah. Silakan Mbak Nur Hidayatillah. Baik, terima kasih Pak Zulfikarullah. Yang pertama, pada artikel ini membahas tentang latar belakang masalah, yaitu les ditunjuk Menteri Agama berdasarkan kualifikasi dan rekam jejak mereka dalam mengelola zakat secara efektif dan transparan. Setelah ditunjuk, les bekerja sama dengan Basnas untuk menghimpun, menyalurkan, dan memanfaatkan dana sesuai dengan prinsip dan ketentuan hukum Islam. Les diwajibkan melaporkan secara berkala kepada Basnas terkait hasil audit pengumpulan, penyaluran, dan penggunaan dana zakat mereka. Melalui kerjasama ini, Basnas dapat memanfaatkan keahlian dan sumber daya LAS untuk memperluas jangkauan distribusi dan memastikan dana zakat disalurkan secara efisien dan tepat sasaran. Pendekatan ini juga membantu mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat karena LAS wajib mengikuti pedoman dan peraturan yang ditetapkan oleh Basnas. Kerjasama ini bertujuan mencapai tujuan bersama dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengurangan kemiskinan dan pemberdayaan komunitas. Meskipun terdapat pengakuan resmi terhadap 91 LAS di tingkat nasional dan daerah oleh Kementerian Agama, sebagian anggota masyarakat Muslim masih menunjukkan kurangnya kepercayaan terhadap lembaga-lembaga ini. Banyak yang lebih memilih untuk memberikan zakat secara langsung kepada penerima manfaat daripada melalui LAS dan Basnas. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat. Kurangnya kepercayaan ini dapat menyebabkan minimnya dana yang tersedia bagi LAS dan Basnas untuk menjalankan peran penting mereka dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada landasan teori yang akan disampaikan Pak Zulfikarullah. Baik, terima kasih Mbak Ila. Jadi beberapa yang menjadi landasan teori di dalam artikel ini yang pertama adalah mengenai peran lembaga zakat. Jadi kalau kita hari ini berbicara tentang lembaga zakat itu adalah organisasi yang bertindak sebagai amil zakat yang merencanakan, mengumpulkan, menyalurkan, dan memanfaatkan dana zakat, infak, dan sedekah yang bersifat wajib. Dan di dalam perjalanannya tentu lembaga zakat ini membutuhkan dana operasional yang besar. Dan di titik inilah maka bagaimana kemudian LAS yang profesional itu dapat mengelola apa yang menjadi sumber asetnya untuk menjadi kontribusi terbaik di dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena secara latar belakang, tata kelola lembaga zakat yang baik itu pendekatannya adalah dengan menggunakan konsep good governance atau tata kelola lembaga yang baik. Jadi telah program ataupun solusi perkembangan panjang dan menjadi semakin penting dalam era modern seperti hari ini untuk memastikan bahwa lembaga tersebut berjalan dengan tata kelola yang baik. Dan ini bahkan sudah dirumuskan mengenai konsep good governance and development di tahun 1992 dari laporan World Bank. Dan itu mendefinisikan bahwa tata kelola yang baik itu sebagai cara kekuasaan dijalankan dalam mengelola sumber daya ekonomi dan sosial suatu negara demi pembangunan. Yang menariknya dalam wilayah ilmu syariat ataupun ilmu Islam, dalam konsep Islam tata kelola itu erat kaitannya dengan prinsip dan nilai-nilai syariat. Di antaranya di dalam Al-Quran, termaktub Quran Surat An-Nisa 135, Quran Surat Al-Ma'idah, dalam hadis-hadis Nabi SAW, di antaranya juga Nabi mengingatkan
pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang siddiq, dan para syuhada. Dan di dalam kerangka maqasidus syariah, maka tata kelola yang baik ini menjamin perlindungan terhadap 5 prinsip agama. 5 prinsip yang utama, yaitu agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal. Oleh karena itu, kebijakan dan hukum dalam masyarakat muslim harusnya selaras dengan tujuan-tujuan syariat tersebut, termasuk di dalam tata kelola yang baik di dalam lembaga zakat. Dan berbicara pengembangan lembaga zakat di Indonesia, ini secara nilai-nilai Islam telah diintegrasikan melalui regulasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, di mana undang-undang ini menetapkan 2 model pengelolaan zakat di Indonesia, yaitu zakat yang dikelola oleh negara melalui lembaga pemerintah, dalam hal ini Basnas, dan zakat yang dikelola organisasi non-pemerintah. Ya, dalam hal ini lembaga amil zakat profesional ataupun komunitas, organisasi, dan swasta. Nah, oleh karenanya sampai hari ini sebetulnya lebih kurang daripada jumlah lembaga zakat di Indonesia itu mencapai angka yang cukup signifikan. Namun demikian, tentu ini membutuhkan pendalaman lebih jauh tentang bagaimana tata kelola terhadap 32 lembaga amil zakat skala nasional yang telah diberikan otorisasi di Indonesia. Selanjutnya, Mbak Ila akan melanjutkan terkait daripada temuan-temuan yang didapati dari artikel atau jurnal ilmiah ini. Silakan, Mbak Ila. Selanjutnya mungkin ada metodologi penelitian. Yang pertama, analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif secara sistematis dan struktur terhadap informasi yang tersedia dari lembaga-lembaga tersebut. Yang kedua, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan praktik tata kelola yang baik pada 32 lembaga amil zakat skala nasional yang telah diberi otorisasi di Indonesia. Yang ketiga, pendekatan analisis atau content analysis dengan mengumpulkan data dari laporan tahunan, situs web, dan informasi publik lainnya dari masing-masing lembaga untuk tahun 2020 dan 2021. Selanjutnya ada temuan penelitian. Yang pertama, LAS Dompet Apa adalah lembaga dengan tingkat pengungkapan non-keuangan tertinggi, sekitar 88%. Disusul dengan Yayasan Dewan Dakwah Islamiyah di Indonesia, sekitar 81%. Selanjutnya ada beberapa lembaga lain seperti Rumah Zakat dan LAS Nahdlatul Ulama, sekitar 75%. Namun Darul Quran Nusantara menempati posisi terendah dengan tingkat pengungkapan hanya 13%. Selanjutnya ada ringkasan temuan penelitian pada artikel ini. Yang pertama, tidak semua lembaga zakat memiliki website yang dapat diakses publik. Padahal website merupakan media utama untuk keterbukaan informasi. Yang kedua, tingkat pengungkapan informasi keuangan sangat bervariasi antar lembaga, mulai dari yang sangat transparan hingga yang tidak mengungkapkan informasi sama sekali. Yang ketiga, informasi non-keuangan seperti kode etik, laporan sosial, dan data terkini program zakat juga belum disampaikan secara merata oleh semua lembaga. Yang terakhir, hanya sebagian kecil lembaga yang memenuhi standar tata kelola yang baik sesuai prinsip syariah dan regulasi nasional. Selanjutnya boleh dilanjutkan oleh Pak Muhammad Zulfikarullah. Ya, Alhamdulillah saat ini juga bergabung bersama kita Pak Ibrahim ya, yang nanti juga Iya. insya Allah akan menambahkan dari apa yang sudah disampaikan di sesi akhir nanti. Jadi sebagai slide terakhir ya, Mbak Ila ya, review konten artikel terkait dengan kekurangan dari artikel ini kita mendapati sedikitnya ada 5 hal. Yang pertama, masih ada dalam persepsi kita minimnya perspektif lapangan atau empiris masyarakat. Karena tadi ya, keterbatasan daripada mengakses data baik secara daring ataupun juga secara langsung itu memang masih menjadi salah satu tantangan untuk menghadirkan review yang utuh di dalam pengembangan lembaga amil zakat di Indonesia. Walaupun ya nanti kita akan mendapati bahwa di Indonesia juga selalu diadakan pertemuan secara nasional terkait dengan manajemen LAS-nya ataupun juga DPS-nya gitu ya.
Namun, ya itu tadi, karena ini juga masih kita dapati dari tulisan ini, fokus utamanya lebih pada informasi digital, website. Nah, sementara di tahun 2020-2021 yang menjadi sumber referensinya ini kan berada pada masa pandemi, sehingga kondisinya juga memang terkendala di beberapa lembaga. Kurangnya pendalaman terhadap kasus nyata, ya artinya sudah terangkat namun tidak terlalu dalam terkait dengan apa-apa yang dihadapi oleh penulis di dalam menyampaikan artikel. Sementara itu juga keterbatasan ruang waktu menjadi hal kekurangan berikutnya. Selain bahasan tentang mustahiknya itu juga belum terlalu ditekankan. Namun demikian, kelebihan-kelebihan yang dihadirkan dari artikel ini, yang secara literalnya menggunakan bahasa Inggris, maka tentu topik aktual dan kontekstual artikel ini membahas isu yang sangat relevan di Indonesia, yaitu tentang bagaimana laporan keuangan daripada lembaga amil zakat di Indonesia terkait pelaporannya. Jadi lebih kepada konteks auditing, kemudian accounting, kemudian juga pencatatan dan seterusnya sebagai sebuah analisis kritis sebagaimana disebutkan oleh penulis. Dan ini kita mendapati memang ada beberapa hal-hal yang relate dengan kondisi sampai sekarang di tahun 2025. Menggunakan perspektif Islam dan modern, artinya konten menggabungkan nilai-nilai tersebut. Di satu sisi ada pendekatan bagaimana tata kelola good corporate governance secara umum, dan kemudian bagaimana itu dikaitkan dengan kaidah syariah. Berbasis literatur dan data nyata, artikel menyajikan tinjauan pustaka yang cukup komprehensif di dalam wilayah ini, dan ada rekomendasi solutif yang tidak hanya cuma sibuk mengkritisi, tapi juga menyediakan solusi konkret ya. Di antaranya tadi sudah disebutkan juga oleh Mbak Ila dari beberapa yang disampaikan oleh penulis di dalam artikel ini. Di antaranya adalah peningkatan regulasi dan pengawasan, kemudian standarisasi pelaporan, pemanfaatan teknologi, pelatihan dan penguatan kapasitas, termasuk peningkatan partisipasi publik. Ada rekomendasi solutif, dan berikutnya yang terakhir juga adalah struktur penulisannya jelas dan logis. Artikel ini disusun secara sistematis, sehingga demikian pula yang kami paparkan pada malam hari ini. Silakan, mungkin dari Pak Abdurrahim ada yang ingin menambahkan atau Mbak Ila terkait dari yang sudah kita sajikan pada sore hari ini. Saya ngikut aja masih Pak ya. Siap. Siap, dari saya cukup Mbak Ila. Mudah-mudahan insya Allah materi hari ini juga bisa menjadi perluasan dari apa yang didapati oleh para yang menyaksikan, yang hadir di dalam sesi kita saat ini. Mungkin dari saya juga cukup, Pak. Eh, Mungkin bisa dari Pak Abdul Rahim sudah atau ada tambahan? Ya, sementara cukup Mbak. Oke, kalau Mungkin bisa cukup. ditutup. Baik, terima kasih Mbak Nur Hidayatillah dan Pak Abdurrahim telah membersamai dalam sesi kita pada malam hari ini, dan semoga Allah izinkan sesi ini menjadi sesi yang bisa mendatangkan manfaat kebaikan, bukan hanya saja menyelesaikan tugas, tapi juga insya Allah bisa memberikan kebaikan kepada nuansa pemahaman dan edukasi terkait dengan isu-isu keterkinian dalam pelaporan zakat di Indonesia. Sehingga dalam mata kuliah aspek kepatuhan dan audit syariah ini kita bisa belajar lebih banyak menerapkan apa yang disampaikan dosen dengan apa yang memang hari ini terjadi di lapangan. Terima kasih atas atensi yang diberikan. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.